Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Fatul Bahari, NIM 2211301158, semester 5, kelompok 3 dari ilmu falak. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Perkembangan ilmu falak di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seiring waktu, ulama terkemuka yang dikenal sebagai ahli falak pertama di Indonesia adalah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari, yang hidup antara tahun 1286 sampai 1377 Hijriah. Karyanya yang terkenal diantaranya adalah Patikiran pada menentukan waktu yang 5 dan Natijah Al-Umni. Syekh Tahir bukan satu-satunya tokoh di masa itu. Ada juga Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Ahmad Rifai, dan Kiai Soleh Darat, yang semuanya memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu falak. Kemudian, ilmu falak di Indonesia dipopuleri oleh Kiai Ahmad Dahlan dan Syekh Muhammad Jamil Jambek. Karya Jamil Jambek yang terkenal adalah Dia Al-Nirin Fima Yatallaku Bil Kawakibin, yang berisi tabel-tabel perhitungan waktu. Perkembangan ini dilanjutkan oleh generasi berikutnya, termasuk dalam penentuan waktu ibadah dan kalender Islam di Tanah Suci. Sejarah awal perkembangan ilmu falak di Indonesia bermula dengan diadopsinya sistem penanggalan Hijriyah ke dalam kalender Jawa oleh Sultan Agung. Pada tahun 1625 Masehi, Sultan Agung yang berupaya menyebarkan agama Islam di Jawa dalam konteks Kerajaan Mataram mengeluarkan dekrit untuk mengubah penanggalan Saka menjadi sistem kalender Kamariah atau lunar. Menjadi kalender Kamariah atau lunar. Kalender Jawa versi Mataram sejak itu menggunakan sistem penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah ini secara umum digunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang memiliki kedaulatan penuh dan dijadikan sebagai kalender resmi. Namun, setelah penjajahan Belanda pada abad ke-16, Belanda mengganti penanggalan Hijriyah dengan kalender Masehi untuk keperluan administrasi dan penanggalan resmi pemerintah. Meskipun demikian, untuk urusan keagamaan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara masih diizinkan menggunakan kalender Hijriyah. Baik, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh ilmu falak Indonesia. Yang pertama ada Ahmad Khatib Minangkabau. Ahmad Khatib Minangkabau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1860 Masehi atau 1276 Hijriah. Ia merupakan seorang ulama besar dan ahli fikih yang menetap di Mekah. Menghasilkan banyak karya di bidang ilmu falak, meski hidupnya dihabiskan untuk belajar dan mengajar di Mekah, ia tetap terhubung dengan daerah asalnya melalui para jemaah haji dan murid-muridnya. Selanjutnya itu tokoh M. Tahir bin Muhammad Jalaluddin Al-Falaki. Ia belajar dan mendalami ilmu falak di Universitas Al-Azhar, Mesir. Sumbangan pemikirannya dalam bidang ilmu falak sangat besar. Ia menulis kitab ilmu falak dengan judul kitab Natijatu Al-Umur. Kitab ini memuat tentang takwim Hijriyah dan persamaannya dengan takwim Masehi. Selanjutnya itu tokoh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri. Ia datang ke Jakarta membawa kitab Jiz karya Ulung Bek dan diajarkan pada ulama muda di Indonesia. Selanjutnya itu tokoh Muhammad Mansur, nama lengkapnya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri bin Muhammad Habib bin Abdul Muhid Al-Batawi. Ia dikenal dengan nama Mansur Al-Falaki. Ia belajar ilmu falak dengan ayahnya dan Syahid Usman, ulama falak Betawi. Kemudian ia meneruskan belajar ilmu falak dengan Abdurrahman Misri selama 4 tahun di Mekah.
Selanjutnya yaitu tokoh Muhammad Muhajirin Amsar Al-Dari. Ia dilahirkan di Kampung Baru, sebuah daerah di pinggir jalan kota Jakarta pada 10 November 1924 dan wafat pada 31 Januari 2003. Pendidikannya diperoleh melalui jenjang formal dan non-formal. Jenjang formal diperoleh di Dar al-Ulum Adiniyah Mekah Al-Mukarramah dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1955. Selanjutnya itu tokoh Muhammad Muhtar bin At-Taharid. Nama lengkapnya Muhammad Muhtar bin At-Taharid Al-Bugri Al-Batawi Al-Jawi. Ia lahir di Bogor pada Kamis 14 Syakban 1278 Hijriah atau 14 Februari 1862 Masehi dan meninggal dunia pada hari Ahad 17 Safar 1349 Hijriah atau 13 Juli 1930 Masehi di Mekah. Selanjutnya itu tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjarila, seorang ahli falak, lahir pada tanggal 19 Maret 1710 Masehi di Kampung Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan dan wafat pada tanggal 13 Oktober 1812 Masehi di Kalampayan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi bertepatan dengan tahun 1285 Hijriah dan meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1923 Masehi atau 7 Rajab 1342 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Ia merupakan salah seorang pembaharu ilmu falak dengan membetulkan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta pada tahun 1897 Masehi. Pada saat itu Masjid Agung dan masjid-masjid lainnya letaknya ke barat lurus, tidak tepat menuju arah kiblat yang 24 derajat arah barat laut. Sebagai ulama yang menimba ilmu falak bertahun-tahun di Mekah, Ahmad Dahlan mengemban amanat membenarkan setiap kekeliruan, mencerdaskan setiap kebodohan. Dengan berbekal pengetahuan ilmu-ilmu falak atau ilmu hisab yang dipelajari memulai Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang, Kiai Haji Termas Jawa Timur, Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Syekh Muhammad Jamil Jambak, dan Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Selanjutnya ada Muhammad Wardan Diponingrat. Muhammad Wardan lahir pada tanggal 19 Mei 1911 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadal Ula 1329 Hijriah di Kauman, Yogyakarta dan meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1991 Masehi atau 19 Rajab 1411 Hijriah. Ayahnya Kiai Muhammad Syangnidu, seorang penghulu keraton Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Penghulu Kiai Muhammad Kamaluddin Ningrat sejak 1913 Masehi atau 1332 Hijriah sampai 1940 Masehi atau 1350 Hijriah. Adapun karya-karyanya di bidang ilmu falak yaitu Umdatul Hasib, persoalan hisab dan ruqyat dalam menentukan permulaan bulan, hisab dan falak, dan hisab urfi dan hakiki. Meskipun bangsa Mesir kurang fokus pada kajian perbintangan, mereka memberikan kontribusi monumental dengan menciptakan jam matahari atau mizwalah dan memandai kemunculan bintang Sirius yang bertepatan dengan banjir Sungai Nil sekitar tanggal 19 Juli hingga Agustus. Selanjutnya ada Muhammad Jamil Jambek. Ia adalah tokoh ilmu falak terkemuka berasal dari Sumatera Barat. Teori falak yang dibuatnya dikembangkan oleh generasi berikutnya, termasuk anaknya sendiri yaitu Saudaiddin Jambek. Syekh Muhammad Jamil Jambek adalah ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatera Barat awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai ahli ilmu falak terkemuka. Syekh Muhammad Jamil Jambek lebih dikenal dengan sebutan Syekh Muhammad Jambek. Dilahirkan dari keluarga bangsawan. Dia merupakan keturunan penghulu. Ayahnya bernama Saleh Datuk Maleka, seorang kepala negeri Kurai, sedangkan ibunya berasal dari Sunda, Jawa Barat. Keahliannya di bidang ilmu falak mendapat pengakuan luas di Mekah. Ketika masih berada di Tanah Suci, Syekh Muhammad Jambek mengajarkan ilmu itu kepada para pelajar dari Minangkabau yang belajar di Mekah, seperti Ibrahim Musa Parabek, pendiri perguruan Tawalib Parabek,
dan Syekh Abbas Abdullah. Selanjutnya ada Saduddin Jambek. Nama lengkapnya Saduddin Jambek bin Muhammad Jamil Jambek. Dia adalah pembaharu Islam Indonesia yang oleh banyak kalangan disebut-sebut sebagai mujaddid ilmu falak atau hisab. Untuk membumikan teori-teori ilmu falak yang dikuasainya, Saduddin Jambek mengajarkan teori tersebut kepada mahasiswa di perguruan tinggi Islam, terutama di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati di Semarang, Universitas Islam Jakarta di Jakarta, dan Universitas Ibnu Khaldun di Jakarta. Teori falak yang dikembangkan Saduddin Jambek relatif lebih mudah dan modern, apalagi setelah prosedur perhitungannya menggunakan kalkulator. Sebagai seorang ahli falak, Saduddin Jambek banyak menulis buku dengan bidang ilmu falak, di antaranya arah kiblat, perbandingan tarik, pedoman waktu sepanjang sholat sepanjang masa, sholat dan puasa di kutub, dan hisab awal bulan, perbandingan tarik, almanak di jamilah, marilah berhitung, dan waktu dan jadwal. Selanjutnya ada Abdur Rashid. Ia lahir di Panarukan tahun 1935 Masehi. Adalah seorang tokoh falak dan tokoh pendidik. Pada tahun 1972 ia diangkat sebagai wakil ketua lembaga hisab rakyat. Karirnya sebagai pendidik dimulai sejak sebagai mahasiswa tingkat doktoral. Dipercaya sebagai asisten Haji Saduddin Jambek dalam mata kuliah ilmu falak mulai tahun 1965 Masehi sampai 1385 Hijriah. Karirnya memperoleh ilmu falak menjadikan beliau diserahi tugas untuk melanjutkan tugas gurunya Haji Saduddin Jambek setelah meninggal sebagai wakil ketua Badan Hisab Ru'yah Departemen Agama Pusat pada tahun 1978 Masehi atau 1399 Hijriah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Tokoh yang selanjutnya ada Kiai Haji Bandarji Akil yang lahir di Indramayu pada 17 Februari 1922 sebagai Seksi Hisab dan Rukayat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama sejak 1957 sampai dengan 1979. Kegiatannya merancang dan menyelenggarakan musyawarah yang bertaraf nasional atau internasional, dan yang lebih penting sebagai konseptor SK Menteri Agama tentang penentuan hari-hari libur nasional yang sangat diperlukan oleh seluruh rakyat di Indonesia. Selanjutnya ada Kiai Haji Mashun bin Ali. Karya momentalnya dalam bidang falak adalah Durusul Falakiyah dan Badiatul Mithal. Lalu ada Kiai Haji Rif'an. Dia adalah seorang ahli ilmu falak dan penggagas Rubu' Mujayyab di Indonesia. Dilahirkan di Kudus 12 Mei 1909 Masehi dan meninggal dunia pada hari Senin Legi 27 September 1982. Pendidikannya diperoleh di Tasfikut Thulab Salafiyah Kudus. Lalu ada Kiai Haji Abdul Jalil. Nama lengkapnya adalah Abu Hamdan Abdul Jalil bin Abdul Hamid. Lahir pada 12 Juli 1905 di Bulumanis Kidul, Margoyoso, Tayu Pati, Jawa Tengah. Adapun karya tulisannya yang berkaitan dengan ilmu falak diantaranya adalah Fathur Rauful Manan dan Jadwal Rubu'. Lalu ada Kiai Haji Ibrahim Hasan, lahir di Tanjung Agung pada tanggal 1 Januari 1917. Ayahnya bernama Kiai Haji Hosen, seorang ulama dan saudagar besar keturunan Bugis. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Badawi, ahli falak yang menjadi ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962 sampai 1965. Yang selanjutnya ada Haji Bidran Hadi. Berkait keilmuannya dalam bidang falak, ia diberi amanat menjadi anggota bagian hisab Majelis Tarjih, pemimpinan Pusat Muhammadiyah, dan anggota Badan Hisab dan Rukayat Departemen Agama RI mewakili Muhammadiyah. Lalu ada Haji Basit Wahid. Basit Wahid ini termasuk ahli falak yang produktif dalam menuangkan gagasan-gagasannya tentang hisab rukayat melalui berbagai media massa. Di antara karyanya yaitu ada Serba-serbi Kalender 1995, Kalender Hijriyah tiada mitos di dalamnya, Rukyat dengan alat canggih, memahami hisab sebagai alternatif rukyat. Lalu ada Astronomi dan Astrologi, waktu-waktu sholat dan puasa di berbagai tempat di permukaan bumi, dan penentuan awal bulan Hijriyah. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Fauzi dari kelompok 3. Oke, selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Hamdan Abdul Jalil. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamdan Abdul Jalil bin Abdul Hamid, lahir pada 12 Juli 1905 atau 1323 Hijriah di Bulu Manis, Kidul Mugoyono, Tayu, Pati, Jawa Tengah. Nama orang tuanya adalah Kiai Haji Abdul Hamid dan Syamsiah. Pendidikan yang ditempuh Kiai Haji Abdul Jalil adalah bergelar di pondok pesantren belajar di pondok pesantren Yusmerin Solo di bawah asuhan Kiai Haji Idris pada 1919 sampai 1920 Masehi atau 1338 sampai 1339 Hijriah. Setelah itu melanjutkan ke pondok Temas, Pacilan, Jawa Timur yang diasuh oleh Kiai Haji Dimyati pada 1921 sampai 1924 Masehi. Belajar dan dilanjutkan pada 1340 sampai 1343 Hijriah. Belajar di pondok pesantren Pasingan, Rembangan, diasuh oleh Kiai Haji Khalil pada 1924 sampai 1926 Masehi atau 1343 sampai 1345 Hijriah. Beliau belajar di Mekah, Saudi Arabia. Sepulang dari Mekah, beliau belajar di pondok pesantren Tebu Ireng, Jombrang, Jawa Timur, diasuh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama 1 tahun. Selama itu kembali lagi ke Mekah sampai tahun 1930 Masehi atau 1439 Hijriah. Oke, selanjutnya ada Kiai Haji yang 19, ada Kiai Haji Ibrahim Husain, lahir di Tanjung Agung pada tanggal 1 Januari 1917. Ayahnya bernama Kiai Haji Husain, seorang ulama dan saudagar besar keturunan Bugis. Sedangkan ibunya bernama Siti Zuwaiyah, seorang anak bangsawan dan keluarga Ningrat, wafat pada 7 November 2001. Dari latar belakang yang sudah diketahui, jelaslah bahwa beliau menurunkan 2 sifat penting, yaitu kepemimpinan dan kefasihan dalam ilmu agama. Beliau merupakan salah satu ulama besar yang ada di Indonesia. Ibrahim Husain dibesarkan dalam keluarga yang serba ada, dicukupi dengan ilmu agama sejak kecil. Ia belajar Al-Quran dan ilmu agama dan ayahnya dan para ulama di Bengkulu sejak kecil. Kecerdasan sudah merupakan ciri khasnya dan murid yang sangat disayangi oleh para gurunya. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Badawi, ahli falak yang menjadi ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962 sampai 1965 Masehi atau 1382 sampai 1385 Hijriah. Dari 1965 sampai 1968 Masehi ataupun 1385 sampai 1368 Hijriah. Lahir pada tanggal 5 Februari 1902 Masehi atau 1320 Hijriah di Kampung Kunan, Yogyakarta, dan meninggal dunia pada hari Jumat 25 April 1969 Masehi atau 8 Safar 1389 Hijriah pukul 9.25 WIB di PKU Yogyakarta. Semasa kecil ia belajar di Madrasah Diniyah Islamiyah yang didirikan dan diasuh langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah itu ia melanjutkan belajar di berbagai pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena ketekunan dan rajin belajar, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Badawi terkenal sebagai ahli fikih, ahli hadis, dan ahli falak. Semua karyanya ditulis dengan tangan dalam huruf Arab maupun lebih dengan rapi. Karyanya yang berkaitan dengan ilmu falak adalah jadwal waktu sholat selama-lamanya, cara menghitung hisab hakiki tahun 1961, hisab hakiki dan gerhana bulan. Negara Islam yang pernah dikunjunginya diantaranya adalah Pakistan, Irak, Kuwait, Teheran, Saudi Arabia, Beirut, dan Jordan. Oke, yang selanjutnya ada tokoh selanjutnya ada Haji Muhammad Bidran Hadl. Oke, yang selanjutnya ada Haji Bidran Hadis. Haji Bidran
Hadi adalah ahli falak yang dilahirkan di Kauman Yogyakarta pada tahun 1925 Masehi sampai 1344 Hijriah, meninggal dunia pada tanggal 28 November 1994 atau 25 Jumadil Akhir 1415 Hijriah, dan dimakamkan satu komplek dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Pendidikannya dimulai di SR kemudian melanjutkan ke Madrasah Muallimin Yogyakarta. Setelah itu ia melanjutkan kuliah di Universitas Islam Indonesia ataupun UI, namun tidak sampai tamat. Ia termasuk tokoh yang membidani lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Bahkan menurut data sejarah ia termasuk pendiri Lembaga Astronomi Himpunan Mahasiswa Islam ataupun LAHAM. Bidan Hadal merupakan ahli falak yang berpenampilan sederhana, namun keilmuannya dalam bidang falak tidak terdahulukan. Berkat keilmuannya dalam bidang falak, ia diberi amanat menjadi anggota bagian hisab Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan anggota Badan Hisab dan Ruqyat Departemen Agama Republik Indonesia mewakili Muhammadiyah. Selanjutnya, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Nama lengkapnya Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Kiai Haji Tubagus Abbas, lahir pada tahun 1842 Masehi di Sadi, Pandeglang, Banten. Sejak kecil ia mendapat pendidikan agama Islam dari orang tuanya. Ayahnya adalah Kiai pemimpin pesantren yang hidup dari hasil bertani dan sangat aktif dalam melakukan kegiatan dakwah Islam di Pandeglang dan daerah sekitarnya bersama istrinya. Dan selanjutnya Kiai Haji Ahmad Ghazali lahir di Cianjur pada tanggal 18 Agustus 1953 Masehi. Pendidikannya dimulai dari Muallimin Bandung, kemudian melanjutkan pesantren Bandung. Ilmu falak dipelajari secara otodidak. Selanjutnya Fahmi Amhar lahir di Magelang pada tanggal 15 Maret 1968 Masehi. Ia seorang astronom yang menyelesaikan pendidikan S3 di Vienna University of Technology, Austria pada tahun 1997 Masehi. Karyanya di bidang ilmu falak yaitu pengantar memahami astronomi ruqyat, mencari solusi keseragaman waktu-waktu ibadah, fakta hisab, dan Idul Fitri, mencari kebersamaan hari. Selanjutnya TM Hasbi Asyidiki lahir di Lok Semawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 Masehi dan meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975 Masehi. Beliau adalah seorang penggagas konsep matla global. Ayahnya seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah daerah atau pesantren, sementara ibunya adalah Putri Tengku Abdul Aziz. Selanjutnya Kiai Haji Nur Ahmad lahir di Jepara pada hari Kamis Kliwon 14 Desember 1932 Masehi dari pasangan Kiai Haji Sidik bin Saryani dan Hajah Sawina. Kiai Haji Nur Ahmad menekuni ilmu falak ketika duduk di bangku madrasah. Ia senang belajar ilmu falak menggunakan kitab falak karangan Kiai Mawardi Solo. Keistimewaan cara belajar Nur Ahmad langsung belajar tanpa memakai kitab panduan kepada Mbah To. Selanjutnya Kiai Haji Irfan Zidni, seorang ahli ruqyat, lahir di Banyuwangi 2 Februari 1946 Masehi dan meninggal pada tanggal 27 Mei 2004 di Jakarta. Setelah tamat SD Banyuwangi, ia melanjutkan ke SGA Solo, kemudian mengikuti kuliah di Kuliatul Qodok UNU Solo. Setelah lulus, ia melanjutkan ke Universitas Baghdad, meraih gelar master, pernah menjadi ketua Lajnah Falakiyah PBNU, menggantikan Kiai Haji Mahfuz Anwar. Ia juga diangkat menjadi Rois Syuriah PBNU. Karyanya dalam ilmu falak memahami cara Nahdlatul Ulama menetapkan 1 Syawal dan Idul Fitri antara ruqyat dan hilal. Tokoh yang ke-40 yaitu Kiai Haji Kamil Cayan, lahir di Gresik pada 10 November 1933 Masehi atau 1352 Hijriah. Ia tercatat seorang ahli falak yang dalam ilmunya pendapatnya selalu menjadi rujukan bagi warga NU dalam menentukan awal-awal Ramadan dan Idul Fitri. Tokoh yang ke-41 yaitu Haji T. Muhammad Ali Muda, nama lengkapnya yaitu Haji Tengku Muhammad Ali Muda bin Jariah Tengku Muda, merupakan seorang ahli falak yang lahir di Lok Sukun Aceh pada 31 Desember 1942. Tokoh yang ke-42 yaitu Syekh Tun Khair Haji Muhammad Thoib, adalah gurunya di bidang ilmu falak yang mempengaruhi pemikirannya. Ia dipercaya menjadi anggota Badan Hisab dan Ruqyat Departemen Agama Republik Indonesia.
Tokoh yang ke-43 yaitu Sayyid Utsman. Nama lengkapnya adalah Al-Habib Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi Al-Husaini, lahir di Pakojan, Batavia pada 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau 1822 Masehi. Tokoh yang ke-44 yaitu Sultan Agung Demak, lahir pada hari Jumat tanggal 14 November 1592 Masehi, merupakan seorang tokoh pembaharu dalam bidang kalender Islam. Tokoh yang ke-45 yaitu A. Jamil, lahir pada 15 Agustus 1959 di Jabung, Lampung Tengah. Pendidikan dasar di Min 1 Teluk Betung tamat 1973. Melanjutkan ke Pondok Pesantren Madhal ul Anwar tamat 1976. Kemudian meneruskan ke Man Tanjung Karang tamat 1980. Tokoh yang ke-46 yaitu Drs. Wahyu Widiana, MA, ahli falak muda, lahir di Ciawi, Tasikmalaya pada 18 Agustus 1952. Kini memangku jabatan sebagai Dirjen Badan Peradilan Agama di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tokoh yang ke-47 yaitu Buya Haji Abdul Jalil Manaf, bergelar Malin Joneh Datuk Putih, lahir di Penyesawan Airitis, Kabupaten Kampuar Riau pada bulan Juli 1913 Masehi dan wafat pada hari Selasa tanggal 29 Januari 1985 Masehi atau 8 Jumadil Awal. Tokoh yang ke-48 yaitu Haji Abdurrahman Yakub. Nama lengkapnya ialah Abdurrahman bin Yakub, lahir tanggal 12 Oktober 1912 Masehi atau 1331 Hijriah. Selanjutnya biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani 1315 Hijriah, termasuk ulama falak yang juga berguru kepada ulama falak yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka boleh jadi Syekh Jum'an juga belajar ilmu falak kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya itu biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat tahun 1315 Hijriah. Ini termasuk ulama falak yang juga berguru kepada ulama falak yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka boleh jadi Syekh Jum'an juga belajar ilmu falak kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari selanjutnya disebut Arsyad, salah satu aktor sejarah perkembangan Islam yang tidak lepas dari perannya. Proses islamisasi yang Arsyad lakukan adalah sebuah refleksi perjuangan dari penyebaran Islam di Kalimantan Selatan ketika Sultan Suryansyah yang menjabat dari tahun 1525 hingga 1555 Masehi menjadi Raja Banjar selanjutnya, yang mana dimulailah penyebaran agama Islam di lingkungan kerajaan. Pada tahun 1761 Masehi, Arsyad melakukan dakwahnya secara intensif bersama para murid dan anak cucunya. Dakwah yang Arsyad lakukan bersama murid dan cucunya membawa perubahan di berbagai aspek keagamaan, dari teologi, fikih, tasawuf, sampai pendidikan. Di samping itu, dalam catatan sejarah Al-Banjari, meskipun dikenal sebagai ulama ahli fikih, teologi, tasawuf, falak, dan politik, ia juga dikenal sebagai guru yang mempunyai komitmen terhadap dunia pendidikan. Hampir perkembangannya di Indonesia seluruh hidupnya yang mencapai 102 tahun selama 67 tahun diabdikan guna membina dan mencerdaskan masyarakat. Hal ini terbukti dengan keberhasilannya mengkader anak cucu, keturunan, dan murid-muridnya menjadi ulama dan mubalih hampir ke seluruh Kalimantan. Dari pusat kerajaan yang berada di Martapura sampai ke pelosok-pelosok daerah, bahkan memasuki beberapa wilayah pedalaman yang terpencil.
Arsyad dilahirkan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau 9 Maret 1710 Masehi di desa Lokgabang atau sekarang termasuk Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Setelah memperoleh pendidikan di lingkungan Istana Kerajaan Banjar di Martapura, pada usia 30 tahun, Arsyad berangkat ke Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Selama 35 tahun banyak ilmu yang diperolehnya,